HMPPK FMIPA UNESA, salurkan informasi untuk terus berkarya. Hai EduCamp People, kembali lagi di podcast HMPPK FMIPA UNESA dengan tema Langkah Cerdas Meraih Beasiswa, Prestasi, Strategi, dan Peluang Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Bilkis dari Departemen Kominfo yang akan menjadi podcaster pada podcast kali ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih perjalanan mahasiswa pendidikan kimia UNESA dalam memperoleh beasiswa. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, salah satu awardee beasiswa unggulan. Selamat pagi Kak Aisy. Oke, selamat pagi Bilkis. Oke, mungkin dari Kak Aisy bisa perkenalan terlebih dahulu Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Ais Fitra, biasa teman-teman saya panggil dengan nama Ais. Saya dari S1 Pendidikan Kimia angkatan 2023 yang juga merupakan awardee dari beasiswa unggulan Kemendikristek. Salam kenal. Salam kenal Kak. Oke, langsung aja ya Kak. Jadi banyak yang penasaran nih tentang pembicaraan kita pada podcast kali ini. Jadi kalau boleh tahu, beasiswa apa yang Kak Aisy dapatkan? Oke, jadi beasiswa yang aku perjuangkan dulu dan alhamdulillahnya dapat adalah beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan adalah beasiswa ataupun pembiayaan dana dari pemerintah Indonesia di bawah naungan Kemendikristek. Dan kebetulan pada saat itu saya masuknya yang kategori masyarakat berprestasi. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu, prestasi apa yang Kak Aisy gunakan buat beasiswa kali ini, Kak? Oke, jadi ini kan saya daftarnya tuh waktu saya SMA ya, waktu semester 1 tapi belum masuk kuliah. Jadi waktu transisi buat ke kuliah. Nah itu jadi otomatis prestasinya yang saya gunakan adalah prestasi di masa SMA dan juga SMP. Mungkin salah satunya adalah juara dalam lomba menulis cerita pendek dan masih banyak lainnya. Oh, jadi kalau semisal beasiswa tuh nggak fokus di bidang akademis aja ya? Jadi kita juga bisa di bidang non-akademis gitu? Betul, jadi nanti teman-teman mungkin bagi yang sekarang ya masih fokusnya di bidang akademis, misal menaikkan nilai di kelas ataupun di kampus, bisa diimbangi dengan prestasi juga di luar ataupun aktif organisasi, itu kuncinya. Oh, jadi beragam ya? Saya kira dulu tuh kita kayak fokus di akademis saja, ternyata juga beragam ya Kak? Oke, tentu beragam banget. Kalau boleh tahu lanjutannya tuh kira-kira ada nggak Kak tantangan yang Kak Aisy dapatkan dalam memperoleh beasiswa ini Kak? Oke, sebenarnya untuk tantangan itu banyak ya, karena memang semua hal itu ada sepak terjangnya. Cuma yang paling saya ingat itu ada 3. Yang pertama adalah pada saat itu mungkin kesalahan saya ya, karena kurang informasi, sehingga memang pada saat itu kebetulan saya tahu informasinya itu H-2 dari pendaftaran, sedangkan pendaftarannya aja mepet gitu. Jadi memang butuh ngejar semuanya buat mengumpulkan berkas dan lain-lain. Terus tantangan yang kedua adalah karena waktu itu saya persiapannya mepet, jadi saya juga perlu membuat esai dirinya itu juga mepet juga, dan memang esai itu kan bagian penting ya, jadi memang perlu cross check, perlu revisi berkali-kali sampai dirasa oh ini esainya tepat nih buat dikumpulkan, diupload, diunggah gitu ya. Kemudian yang paling memorable bagi saya adalah tantangan ketika saya sudah diumumkan untuk lolos ke tahap selanjutnya, yakni tahap wawancara. Nah pada saat itu saya sedikit khawatir karena kedepannya saya ada umroh, dan kebetulan saya takutnya adalah jadwalnya tuh nabrak sama ketika saya sedang flightnya 10 jaman gitu. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu saya dapat jadwalnya adalah pada hari pertama saya sampai di Madinah. Jadi hari pertama sampai di Madinah saya siapkan semuanya, laptop dan segala hal. Jadi pada pagi itu juga langsung wawancara. Benar-benar pejuang banget ya buat Berjuang banget. ya alhamdulillahnya terbayarkan juga kan? Alhamdulillah. Terus kalau boleh tahu tuh tadi kan ada yang nulis esai tuh, kira-kira buat esai ini sendiri, esai beasiswa itu isinya apa aja? Nah, buat esai beasiswa di sini kan ada
esai diri sendiri ya, tentang biasanya tuh diberikan tema teman-teman, tapi biasanya temanya adalah tentang bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia tuh bisa berkontribusi kepada kemajuan negara, sehingga fokusnya adalah apa rancangan saya, apa nanti kontribusi saya ke depannya yang mau saya sumbangkan kepada negara, dan juga apa sih kontribusi saya sebelumnya, misal ikut lomba yang tadi seperti yang saya sebutkan ya, ataupun aktif di organisasi dan masih banyak lainnya. Jadi dalam memperoleh beasiswa ini juga KIC ada tujuan sendiri gitu ya, mengkontribusi ke masyarakat gitu. Kalau boleh tahu kira-kira kontribusinya KIC kalau misal kalau udah dapet kan ya, udah dapet beasiswa ini ke diri sendiri, masyarakat sama negara, itu kontribusinya KIC apa? Oke, untuk diri sendiri tentunya melalui beasiswa ini itu kan bisa meringankan bebanan akademik ya. Jadi melalui adanya beasiswa ini saya bisa lebih fokus kuliah karena terbantu secara dana dari pemerintah Indonesia, dan juga saya gunakan dana-dana itu untuk ikut lomba ataupun buat self development, seperti contohnya lebih fokus kuliah, menaikkan IPK dan lain-lain gitu. Tapi untuk kampus misalnya bisa mengikuti lomba yang juga membawa nama kampus bahwa oh ini loh UNESA, oh ini loh anak UNESA gitu. Dan untuk masyarakat jujur ya, sampai saat ini memang saya belum terfokus pada ikut misal kegiatan volunteer atau yang turun langsung ke masyarakat, tapi harapan saya adalah pada semester selanjutnya saya bisa mengikuti kegiatan di masyarakat, contohnya seperti volunteer ataupun ikut organisasi kemasyarakatan. Jadi kan sekarang saya masih fokusnya kan organisasi di kampus nih. Nah, harapannya nanti di semester depan bisa fokusnya ke organisasi di masyarakat. Ya, kita doakan semoga KIC segera bisa berkontribusi di masyarakat melalui organisasinya ya. Oke. Terus kan itu tadi udah ada tantangan tuh. Kira-kira ada nggak Kak proses yang paling berat KIC lewatkan buat memperoleh beasiswa ini? Oke. Sekadar teman-teman tahu, seleksinya itu kan ada dua. Jadi seleksinya yang pertama ada pemberkasan, yang kedua ada seleksi wawancara. Nah, yang terberat menurut saya adalah di seleksi pemberkasan. Karena pada saat itu saya juga persiapannya mepet. Nah, waktu pemberkasan kan perlu seperti uji kompetensi bahasa Indonesia, yang memang sertifnya tuh baru bisa keluar 1 bulan kan ya setelah kita tes, ataupun perlu juga surat rekomendasi. Kalau saya di SMA itu dari Bapak Ibu Guru, dari kepala sekolah. Jadi memang harus ngejar pada hari itu. Jadi ada target hari ini harus selesai ini, hari ini harus selesai ini gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dapat beasiswa ini tuh perlu informasi yang banyak ya Kak? Betul. Nah, saya juga baru tahu bahwa kebanyakan para awardee atau pejuang-pejuang beasiswa unggulan itu biasanya menyiapkannya itu sudah jauh-jauh bulan. Ini bukan jauh-jauh hari lagi, tapi jauh-jauh bulan. Atau bahkan dari 1 tahun sebelumnya sudah mulai cari informasi. Jadi mereka bisa udah mulai nyicil tentang berkasnya butuh apa-apa, itu udah disiapkan pada 1 tahun sebelumnya gitu. Kira-kira biar kita tuh nggak kurang informasi tentang beasiswa gitu kan, nggak mungkin ya dari sekolah itu pasti selalu ngasih info kan, kadang tuh ada yang nggak ngasih info. Betul. Kita sendiri tuh jadi anak muda kan harus menggali sendiri informasinya. Kira-kira ada nggak Kak, gimana KIC itu memperoleh informasi tentang beasiswa ini? Oke, untuk memperoleh informasinya, pada saat itu saya kebetulan tahunya tuh dari rekan kerja dari orang tua saya ya. Tapi ternyata nanti teman-teman mungkin bisa cek ya, mungkin Bilkis juga bisa cek bahwa informasinya tuh bisa dicek di akunnya Kemendikristek. Di situ ada banyak informasi, dan tentunya biasanya kalau misal beasiswa unggulan mau open atau mau buka pendaftaran nih, biasanya diumumkan sekitar 2 minggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya bahwa beasiswa ini mau buka, karena pendaftarannya beneran cuma 2 minggu, dan menyiapkan pemberkasan 2 minggu itu hal yang butuh lari lah ya intinya gitu. Terus barangkali teman-teman dari mahasiswa UNESA semuanya, tidak terlepas dari pendidikan kimia tapi dari yang lainnya juga, bisa stay tune atau cek Instagram Kelurahan Beasiswa Unggulan UNESA. Di situ informasi tentang tentang pemberkasan apa yang perlu disiapkan, seleksinya, maupun banyak hal informasi ya tentang beasiswa unggulan itu ada semua di sana. Jadi informasinya bukan sekedar beasiswa apa, tapi juga di situ udah dikasih tahu pemberkasannya, terus perlu apa gitu.
Kalau Kak Aisy sendiri, pemberkasan yang Kak Aisy siapkan pas mau memperjuangkan beasiswa ini apa? Oke, sebenarnya ada banyak ya Bilkis ya. Namun untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di buku panduannya. Kurang lebih tiap tahunnya tuh sama. Mungkin yang membedakan adalah pemberkasan yang disiapkan untuk jenjang S1, S2 dan S3 itu berbeda. Tapi saya yakin biasanya tiap tahunnya sama. Cuma yang perlu disiapkan jauh-jauh hari nih ya. Ada UKBI, itu uji kompetensi bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Balai Bahasa, dan perlu tes juga ya sampai kita mencapai skor yang diinginkan untuk bisa daftar. Nah, kemarin teman-teman itu lalainya tuh di situ, mereka kelupaan di situ. Dan juga ada satu lagi, surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini bisa minta kepada, kalau di sekolah bisa ke guru, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, tapi kalau di kampus bisa mintanya ke koor prodi ataupun ke ketua organisasinya teman-teman sekalian ataupun kepada dosen-dosen. Intinya dua itu perlu dikejar sekali. Jadi sebenarnya emang nyiapinnya tuh nggak bisa kayak 1 hari, 2 hari gitu, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Buat yang suka mepet deadline ini nggak bisa, beneran nggak bisa. Harus jauh-jauh hari Ya, jadi kayak masih perlu kayak, oh nanti aku harus ini. Jadi kayak kalau misal UKB ini nggak siap gitu, ya agak mengecil ya peluang buat dapetnya Kak. Iya betul, karena salah satu pemberkasan kan akhirnya tidak terpenuhi ya. Dan biasanya kalau seperti itu biasanya tidak ikut di awal gitu. Sayang banget ya jadinya. Tapi ya beruntung Kak Aisy memperoleh beasiswa tersebut. Itu keren banget sih menurut saya. Terima kasih. Kira-kira nih, ada nggak tips yang mau Kak Aisy bagiin buat para pendengar biar bisa dapat beasiswa ini? Oke, tipsnya sebenarnya ada banyak, dan mungkin tips saya tuh yang umum-umum aja ya. Yang pertama adalah jangan kurang informasi, jangan kudet informasi. Nah, teman-teman yang nonton ini sekarang bisa mulai cari informasi ya tentang beasiswa unggulan itu seperti apa, seleksinya, pemberkasannya, dan lain banyak hal. Kemudian yang kedua adalah nanti kan di pemberkasan ada buat esai itu. Nah, jangan lupa selalu dicek esainya. Jangan gampang puas diri, oh esaiku udah bagus nih. Jangan, tapi tetap dicek, di cross check, direvisi sampai di titik yang oh ini esai ini sudah bagus, sudah paling maksimal gitu. Terus untuk tahap wawancara, mungkin dari teman-teman nanti ya tahap wawancaranya itu saya yakin ya kalau udah tahap wawancara kan sudah grogi tuh, apalagi ketemu sama orang-orang yang akan mewawancara kita walaupun secara online ya, tapi tetap percaya diri, tetap dijawab semaksimal mungkin, intinya begitu. Oke. Jadi Kak Aisy tuh buat memperoleh ini kan nggak cuma nyiapin berkas, tapi juga ada wawancara. Kira-kira wawancara itu satu orang atau orang banyak gitu Kak? Kalau boleh tahu ya. Oke. Nah, wawancaranya nanti kan dibagi beberapa sesi ya. Nah, biasanya waktunya tuh misal nih, waktunya hari ini nih kita akan wawancara. Biasanya 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya akan diberitahu. Jadi memang agak mendadak ya informasinya. Tapi memang kita kalau sudah memperjuangkan sesuatu itu kan sangat siap ya apapun konsekuensinya ya. Jadi ya itu tadi, wawancaranya tuh kalau pada saat itu saya diwawancarai oleh 1 orang saja dari pihak Kemendikristeknya. Oh, keren banget, langsung ketemu gitu. Deg-degan sedikit. Tapi tetap percaya diri kan, tetap kayak yakin dapet ini mah gitu kan. Bismillah ya, bismillah. Ya alhamdulillahnya dapet, dan itu keren banget sih. Saya nggak bisa bayangin gimana perjuangannya. Itu pasti kan Kak Aisy juga perlu persiapan yang cukup panjang, apalagi kayak cross check esai itu kan nggak semua orang tuh bisa membaca esai dengan benar, tepat gitu. Kayak kita sendiri manusia tuh kadang gampang puas gitu kalau misal habis baca hasil karya kita kayak oh udah bagus, aman ini mah, ternyata pas dibaca ulang kok gini ya gitu. Jadi persiapannya emang benar-benar harus matang dan panjang ya. Benar, apalagi ini sedikit bocoran ya buat teman-teman yang nanti akan mendaftar beasiswa unggulan. Kunci di pemberkasan, selain kalian berkasnya harus lengkap, juga esainya harus bagus. Karena ya para pihak penyeleksi itu juga membaca esai kita gitu. Jadi kita nggak bisa meremehkan esai ya sebenarnya. Tapi iya betul. Ya setahu saya sih banyak yang kayak kadang tuh kelewatan gitu esai, cuma fokus ke berkas. Oke, jadi
Kemudian ada nggak kira-kira perubahan yang paling terasa yang Kak Aisy rasakan setelah menerima beasiswa? Mungkin perubahannya cukup banyak ya, seperti ketika saya selesai menerima beasiswa, di situ saya sudah menarget seperti prestasi apa yang kira-kira akan saya raih dan lain-lain, itu saya target. Jadi harapannya itu adalah sebagai buktilah kalau misalnya pemerintah tuh percaya kepada saya untuk bisa berprestasi lagi seperti itu. Dan juga dengan adanya bantuan pembiayaan ini, saya bisa menjadi lebih semangat kuliah, lebih fokus kuliah, karena kan beban non akademik sedikit terkurangi ya. Jadi dari sini harapannya tuh bisa lebih fokus ke kuliahnya dan bisa terbantu, apalagi kalau kimia banyak lapraknya ya. Iya, Kita benar. butuh perintilan, itu sangat terbantu sekali. Jadi tuh dengan adanya beasiswa terus Kak Aisy ketika dapat tuh Kak Aisy udah memikirkan kontribusi buat diri sendiri ya. Iya tentu. Itu juga udah buat masyarakat sih, kayak misal ikut lomba dan lain-lain sebagainya. Terus kira-kira ada nggak arti prestasi dan beasiswa buat hidupnya Kak Aisy sendiri? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Jadi arti prestasi bagi saya, kalau prestasi tentunya adalah sebagai tolak ukur saya ya, untuk mengukur kemampuan saya tuh sampai mana. Misal prestasi di bidang non akademis ya, untuk prestasi di bidang non akademis berarti saya tahu saya bisa mengimprove nih soft skill saya di bidang editing. Jadi saya harus ikut lomba ini sebagai bukti kalau misal saya juara, berarti saya cukup baik gitu kemampuannya. Dan kalau di non akademik, kalau di akademis ya berarti kan tetap harus mempertahankan IPK untuk yang tidak mengecewakan lah intinya, karena IPK kan bentuk tanggung jawab kita ya kepada diri kita sendiri. IPK sendiri kan kayak untuk kita tuh bisa menyelesaikan perjalanannya di kuliah. Terus kalau di editing kan kita juga bisa ngasih informasi ke masyarakat walaupun nggak langsung. Iya betul. Nah kalau misalnya arti beasiswa, sebenarnya beasiswa ini sebagai lonjakan saya ya untuk lebih semangat kuliah, lebih semangat berprestasi. Karena kan tentunya kan beasiswa unggulan itu untuk masyarakat berprestasi. Berarti memang besar harapan pemerintah di sini itu menciptakan mahasiswa-mahasiswa ataupun manusia Indonesia yang memang berprestasi dan juga dapat berkontribusi banyak lah untuk negara seperti itu. Ya itu udah beasiswa tuh jadinya kan awalnya kita memperjuangkan, terus pas kita dapet kita jadi tambah termotivasi buat Betul. berkembang gitu. Betul sekali. Nggak hanya kayak udah dapet beasiswa bisa santai, enggak, kita pasti juga ada motivasi kayak pemerintah udah percaya berarti kita harus berkembang, kita harus berkontribusi apa aja ke masyarakat, negara, bahkan ke diri kita sendiri juga gitu. Betul, karena yang saya ingat di sini itu justru motonya dari beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan ada moto ya. Iya. Motonya adalah insan cerdas dan kompetitif. Tentunya dari kompetitif ini artinya masyarakatnya tuh atau para penerimanya awardinya tuh harus berprestasi. Seperti itu. Benar juga sih. Jadi kan yang dapat pastinya termotivasi untuk terus berprestasi, berkembang di bidang akademis ataupun non akademis gitu. Selanjutnya nih Kak, ada nggak pelajaran yang Kak Aisy dapatkan setelah menerima beasiswa ini? Untuk pelajaran terbesar ya, mungkin saya menyadari setelah saya menerima semua ini, itu kan perjuangannya juga panjang dan perjuangannya panjang sehingga saya berkesimpulan bahwa semua hal di dunia ini tuh tidak ada yang instan. Jadi memang butuh perjuangan untuk bisa dapat beasiswa unggulan. Apalagi jika tahun kemarin ya, berkaca dari tahun kemarin, itu para pejuang beasiswa unggulan itu ada puluhan ribu. Jadi memang kita bersaingnya tuh dengan mereka yang sudah siap dari tahun-tahun sebelumnya atau dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi saya berharap, saya mengetahui bahwa segala hal itu tidak ada yang instan, butuh proses. Tetapi percayalah, jika kita tidak berhenti melangkah, maka hasil yang akan kita peroleh nanti juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Insya Allah seperti itu. Iya, benar juga sih. Saya sendiri juga percaya setiap usaha itu pasti ada harganya, pasti Betul. ada baliknya juga apa gitu. Kemudian untuk prestasi sendiri yang paling menunjang untuk beasiswa ini apa Kak? Kebetulan pada saat saya SMA, saya aktif
di klub bahasa Inggris. Pada saat itu saya masuknya tuh di divisi speech atau pidato bahasa Inggris. Nah, melalui ekskul ini saya juga mulai aktif dalam mengikuti lomba speech, mengikuti pidato bahasa Inggris dan lain-lain gitu ya. Dan juga di samping itu juga seperti yang di awal tadi ya, saya juga menjalankan hobi dengan juga ikut lomba-lomba menulis dan lain-lain untuk menantang diri sih lebih tepatnya ya. Kemudian di MTS saya sendiri kan aktif sebagai tim dari Olimpiade IPA ya, terus aktifnya sebagai duta apa ya nyebutnya, duta lingkungan gitu. Jadi memang semua prestasi itu saya masukkan aja gitu. Jadi Kak Aisy sendiri tuh dari SMP sampai SMA sudah cukup aktif ya. Jadi lumayan menunjang buat beasiswa unggulan ini gitu. Alhamdulillah, tapi saya yakin teman-teman lainnya atau bahkan Bilkis ya punya prestasi yang lebih tinggi dari saya, itu boleh nanti daftar beasiswa unggulan. Dicoba. Wah, tapi kan saingannya puluhan ribu orang. Apa? Itu kira-kira dari puluhan ribu orang itu yang dapat berapa Kak? Yang dapat ribuan. Ribuan juga. Ya ribuan, tapi Perjuangannya juga sepadan lah ya, itu nggak mungkin instan dapatnya. benar. Itu panjang gitu, apalagi kan perlu cross check esai, terus masukin prestasi. Nah, dapatnya prestasi kan juga nggak gampang. Kita kalau lomba kan saingannya juga sama orang-orang yang emang beneran bakat, emang beneran mau. Kadang juga ya ada yang iseng, tapi kan ya rezeki nggak kemana. Iya gitu. betul. Beasiswa sendiri kan juga kayak tanggung jawab gitu. Jadi kalau misal kita udah dapet beasiswa, itu pasti kan tanggung jawab, kan nggak salah milih pundak gitu. Betul sekali. Oke, selanjutnya pesan apa yang ingin Kak Aisy sampaikan untuk pendengar yang sedang berjuang meraih beasiswa? Pesannya ini nggak jauh dari pengalaman saya ya. Yang pertama, jangan go dead. Jangan kurang informasi, jangan ketinggalan informasi, semua informasi dicari, apalagi tentang beasiswa unggulan yang seperti saya jelaskan tadi. Kan saingannya banyak ya, jadi memang persiapannya juga perlu itu. Tapi yakinlah teman-teman, kalau kalian terus melangkah, kalau kalian terus mencoba, kalau kalian terus berusaha yang terbaik, saya yakin bahwa nanti hasilnya tuh akan mengikuti ya Bilkis ya. Kemudian jangan gampang puas diri, terus berprestasi. Buat teman-teman yang sekarang masih di zona nyaman, ayo keluar dari zona nyaman, ayo kita berprestasi, baik di bidang akademi seperti lebih semangat belajarnya, lebih semangat kuliahnya, ataupun di bidang non akademis. Contohnya ikut lomba, walaupun memang nggak instan ya, kadang kan ikut lomba pertama belum menang ya nggak apa-apa, itu sebagai pengalaman. Tentunya ya terus berkembang ya Bilkis ya. Ya, benar banget. Kalau misal lomba terus kita kalah, kan kita nggak boleh nyerah gitu. Itu kan pengalaman, jadi bisa dicoba mungkin di lain hari, di tahun kemudian, ataupun di bulan kemudian juga bisa gitu. Terus juga kita sebagai anak muda tuh nggak boleh kudet ya. Kudet tuh bahaya banget ternyata, apalagi kayak kudet terus lawannya ketemu mager. Ya bahaya. Pokoknya harus setiap hari itu harus berprogres. Target saya hari ini tuh ngapain, target saya hari ini ngapain. Pokoknya jadi manusia yang lebih baik lah setiap harinya gitu. Jadi manusia yang lebih produktif gitu ya. Betul. Terus juga masih apa ya, jadi manusia yang nggak boleh, kalau nggak mepet deadline nggak kerja gitu. Ini nggak bisa ini. Gen Z katanya tuh produktif semua loh. Mungkin ya. Mungkin kita kan nggak tahu, mungkin ada yang nggak. Berharapnya produktif semua ini. Ya, semoga apa ya, Gen Z sekarang tuh lebih produktif gitu. Ya betul. Oke, selanjutnya ada nggak kira-kira kalimat motivasi yang Kak Aisy pertahanin buat dapet beasiswa ini, atau enggak yang Kak Aisy pegang sampai sekarang? Oke, kalimat motivasinya sebenarnya singkat ya, dan ini terinspirasi dari orang tua saya yang juga membesarkan saya dengan kalimat ini. Jadi kata-katanya adalah do the best and be the best. Lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik dimanapun itu. Lakukan yang terbaik adalah ya melakukan semuanya tuh dengan maksimal, jangan gampang puas diri. Lebih melakukan semuanya dengan maksimal, jangan puas diri, fokus kepada tujuan ingin meraih apa di situ. Kemudian nanti hasilnya juga akan mengikuti lah. Pokoknya berusaha untuk menjadi yang terbaik itu untuk diri sendiri juga, untuk orang tua dan lain semuanya.
Ya yang penting kan usaha dulu ya. Nanti Betul. kalau hasil itu mungkin kalau hari ini nggak baik, mungkin tahun depan atau nggak bulan depan mungkin bakal membaik. Jadi kan hasil kan nggak langsung kita udah usaha keras-keras terus hasilnya kok gini, mungkin ada balasan di lain hari gitu juga bisa. Betul, karena kan setiap prosesnya manusia itu kan berbeda ya. Kalau saya keterima beasiswa unggulan itu pada saat saya semester 1. Jadi mungkin saya pembiayaannya tuh startnya dari semester 1 sampai saat ini. Tapi teman-teman ada juga kok yang keterimanya tuh di semester 3. Bahkan kemarin pemerintah sempat buka untuk semester 5 atau semester ini, tahun ini buat semester saya ya. Nah, pokoknya tetap berusaha aja. Kalau misalnya ketolak sekali bukan berarti yang kedua ketolak. Biasanya yang kedua justru masuk gitu Iya, kan. bisa Tetap aja. dicoba, tetap dicoba. Pokoknya kita usahakan sampai dapat. Kalau emang ada motivasi kan pasti dikejar ya Kak ya. Oke, benar. Oke, Duce People, itu dia obrolan inspiratif kita pada hari ini. Terima kasih Kak Aisy udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terakhir Kak, sebelum podcast ini berakhir, ada baiknya kita jargon dulu. Nanti kalau semisal saya bilang podcast HMPPK FBIPA UNESA, Kak Aisy jawab, salurkan informasi untuk terus berkarya. Salurkan informasi untuk terus berkarya. Iya, Oke. benar. Hafal. Oke, keren banget deh. Oke, Oke, kita mulai ya Kak. 1, 2, 3. Podcast HMPPK FBIPA UNESA, salurkan informasi untuk terus berkarya. Oke, Ducem People, nantikan podcast selanjutnya di YouTube HMPPK FBIPA UNESA dan terus pantau media sosial HMPPK FBIPA UNESA. See you.